Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa andahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengantar buka puasa, sore hari ini saya nyampaikan 4 pengamalan untuk kita praktekkan di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, 4 amalan yang perlu kita siapkan untuk persiapan 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir di bulan Ramadan. Suatu ketika Rasulullah hendak khutbah, beliau menaiki tangga podium. Tadi sudah saya share di grup Banatul Ail. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Hal itu menimbulkan tanda tanya di kalangan para sahabat, karena hal itu tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa hal itu beliau lakukan. Ternyata Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril ini komen dan sekaligus bentuk doanya, mohon kepada Rasulullah agar mengaminkan apa yang menjadi kabar pernyataan dari Jibril alaihissalam. Hal ini aneh. Biasanya yang berdoa itu adalah Rasulullah, ya. Yang biasanya berdoa itu Rasulullah, kemudian Jibril yang mengamini. Tetapi ini yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah yang mengamini bahkan sampai 3 kali. Apa yang diamini oleh Rasulullah? Yang pertama, Jibril mengatakan, sungguh merugi, sungguh celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan dan kemudian Ramadan hilang dari sisinya, sementara dia belum diampuni oleh Allah Ta'ala, ya, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka orang ini celaka, orang itu merugi. Ibu-ibu, bapak yang saya cintai, kita sering fokusnya pada tema Lailatul Qadar, padahal dalam sehari semalam di bulan Ramadan mulai awal sampai akhir ini ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Nanti saya sampaikan amalannya apa. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyatakan kedua, sungguh merugi manakala nama Rasulullah SAW disebut, ya, maka kita orang itu yang mendengar tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Kemudian Rasul mengaminkan, amin. Yang ketiga, malaikat menyampaikan sungguh merugi orang yang kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu orang tuanya masih hidup sementara dia tidak masuk surga. Ya, ini manakala kita punya orang tua masih utuh, 2 orang bapak ibu ayah bunda, atau salah satunya masih hidup,
sementara orang itu tidak masuk surga. Padahal para ulama menyampaikan, ada yang mengatakan di surga itu adalah babul walid, yakni pintu surga bagi orang yang birrul walidain, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Pintu yang paling tengah, pintu yang paling strategis. Jadi kalau abwabul jannah, pintu-pintu surga itu ada 8. Di antaranya ada babus sodakoh, ada babus solat, ada babul haji, ada babul jihad, ada babul royan, ya, pintu orang yang berpuasa. Ada lagi babul aiman, yakni pintu surga yang hanya dimasuki orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berikutnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan babul ilmi, yakni pintu surga orang yang rajin mencari ilmu syariah. Ada lagi babul ridho, orang yang ridho dengan takdir Allah. Ada lagi babul walid, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ada lagi wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anil nas, yakni pintu surga bagi orang yang menahan amarah, bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Nah ini itu. Maka jangan sampai kita punya orang tua masih hidup sementara kita tidak berpeluang untuk masuk surga, karena ketika menyia-nyiakan surga di depan mata kita. Nah ini insyaallah. Lalu amalan apa yang kita persiapkan untuk menghadapi 10 hari akhir di bulan Ramadan? Nah ini, yang pertama adalah memperbanyak istighfar, bertobat, memperbanyak istighfar. Rasulullah tidak kurang dalam satu hari beristighfar itu 70 sampai 100 kali. Dan yang seringkali lengah di antara kita di bulan Ramadan ini, yakni tidak memperbanyak istighfar. Seharusnya memperbanyak istighfar ini kita lakukan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan di luar Ramadan kita memperbanyak istighfar. Karena justru di istighfar ini, ampunan Allah inilah yang inti dari Ramadan itu sendiri. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya, karena dilandasi iman dan bertekad kuat ya, berharap ridho Allah saja, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Lah ini, nah ini. Maka jangan lupa kita hari-hari kita memperbanyak istighfar. Ini intinya di Ramadan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apalagi di 10 akhir bulan Ramadan, maka perbanyak istighfar. Ya, istighfar itu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah yang jelas Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua akan memperbanyak urusan kita. Suatu ketika Syekh Hasan Basri didatangi oleh satu kaum, seseorang. Dia sudah nikah puluhan tahun tetapi tidak punya anak. Wahai Syekh, apa saran jenengan Syekh agar aku punya anak? Maka Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu mengatakan, perbanyak istighfar. Kemudian ada lagi yang mencoba minta advice, nasihat kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya bisnis dan selalu gagal, hancur bisnis saya. Maka apa saran Syekh? Maka jawab beliau, perbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang dari suatu daerah, dia daerahnya paceklik, kekeringan, maka minta arahan, nasihat kepada Syekh Hasan Basri. Maka beliau amalannya, mengajarkan amalannya adalah memperbanyak istighfar. Nah itu. Maka
Ada orang yang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, tadi orang yang pertama minta nasihat agar diberi anak karena sudah bertahun-tahun nikah belum punya anak. Saya memberikan ijazah amalannya adalah berbanyak istighfar. Kemudian orang yang bisnis, orang yang gagal dalam usahanya, maka amalannya agar sukses adalah berbanyak istighfar. Yang kedua, orang yang mengalami kekeringan daerahnya, maka nasihat saya adalah dengan banyak istighfar." Ini maksudnya gimana, Syekh? Maka Syekh Hasan Basri membacakan surat An-Nuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka berkatalah Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka janji Allah kepada orang yang berbanyak istighfar adalah yursilis sama alaihim midrara, akan diberi hujan yang lebat, hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa malapetaka tentunya. Kemudian janji Allah kepada orang yang banyak istighfar adalah wa yumditkum bim amwali wa banina, gitu. Jadi orang yang perbanyak istighfar adalah akan diberi Allah anak yang banyak. Nah, amalan ini pengen anak ewake yang perbanyak istighfar. Yang sudah nikah 25 tahun, 7 tahun, 10 tahun belum punya anak, perbanyak istighfar. Kalau divonis dokter nggak bisa punya anak loh Pak. Udah terapi ke sana kemari, terapi tradisional, sudah terapi medis dokter, sudah pijat dan sebagainya. Nah itu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka amalannya adalah berbanyak istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Allah akan berbanyak di samping anak, Allah berbanyak harta. Nah, diberi kecukupan oleh Allah. Ya. Jadi diberi oleh Allah kecukupan harta. Nah, gak usah sugih, yang penting cukup. Nah, orang kaya sugih durung mesti cukup. Sebab wong sugih kuwatah teng gersah ya kathah. Nah, yang Bontoro napa enten sugih tapi gersah, ngoten iki Pak. Nah, jadi wong sugih kathah, tapi sing gersah manggah prasa enggak cukup kathah. Nah, rezeki itu yang penting berkah, ya toh. Rezeki itu yang penting berkahnya. Kelihatannya di mata orang itu sedikit, tapi lek berkah mencukupi. Nah, kelihatannya sedikit, tapi mencukupi. Rezeki itu kalau barokah kita asupkan, kita suapkan kepada anak dan istri kita nerima. Nah, meskipun sehari diblonjo Bu, jenengan ringokne Bu nggih. Bu, nah rezeki yang penting berkah, lihat tuh. Lain jenengan diberi belanja oleh suami jenengan, usahakan untuk nerima, meskipun hanya sehari 300.000. Cukup loh, mboten Bu, 300.000 Bu. Mboten cekap Bu, turah. Baru ngono seminggu nggak diblonjo. Baru seminggu gak dibelanja. Itu. Jadi rezeki itu yang penting berkahnya. Gitu. Kelihatannya di mata orang lain gak cukup, tapi penghuni keluarga itu, anggota keluarga itu merasa cukup. Nah itu. Dan kalau disuapkan kepada istri dan anak dan istri kita manut-manut, insya Allah. Ya, dijak ibadah, dinasehati, dituturi, diarahkan ke pena. Nah itu diarahkan itu pena, insya Allah. Nah ini ya. Jadi rezeki itu yang penting berkahnya. Meskipun banyak rezeki itu, kalau meskipun banyak tapi berkah itu lebih baik daripada sedikit tidak berkah. Nah cocok Pak Sugeng ya. Rezeki ini yang penting berkah. Meskipun banyak tapi berkah itu lebih baik daripada sedikit kurang berkah. Nah, wis cilik colok nyolongan pisan, nah enggak berkah.
banyak tapi berkah, dengan cara yang halal itu lebih baik. Nah, itu. Ini ya. Jadi diberi banyak anak, diberi harta yang cukup, dan kemudian diberi kebun, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, insyaallah. Nah, ini. Maka ibu-ibu, bapak yang saya cintai, agar dipermudah oleh Allah urusannya, maka amalkan dalam sehari itu tidak kurang 70 sampai 100 kali. Maka kita tahu pernah dikisahkan ada Ustadz Namawi, dan kemudian tak nyalinya ceritakan yang mungkin di internet viral, yakni Syekh Imam Ahmad bin Hambal yang tidak tahu sebabnya beliau harus ke Basrah pada usianya sudah sepuh, tunuk-tunuk pergi ke Basrah, dan akhirnya di kota Basrah beliau sudah malam, sudah menunggu Isya, maka beliau sholat jamaah di masjid, sholat Isya berjamaah. Setelah itu selesai sholat jamaah Isya, beliau pengennya leyeh-leyeh, istirahat. Tapi setelah istirahat itu ketahuan oleh merbotnya diparani, "Syekh, maaf, tidak boleh tidur di masjid, Syekh. Pintu akan segera kami tutup." "Wahai nak, aku ini rumahku jauh, saya itu musafir. Perkenanlah aku istirahat di sini." "Maka maaf, saya pintu harus saya segera tutup. Silakan saya keluar." Saya keluar. Keluar di halaman masjid, di teras. Beliaunya istirahat di situ, pintunya ditutup oleh merbotnya. "Oh, Syekh, maaf Syekh, ini gerbangnya mau saya tutup ini. Silakan saya keluar dari halaman masjid, maka pintu gerbangnya akan kami tutup." Mas, saya bingung harus kemana. Saat itu belum ada WA, belum ada internet, belum ada FB, belum ada Instagram, jadi belum tahu saya Ahmad bin Hambal yang masyhur itu, orang belum tahu wajahnya kayak apa. Nah, orang itu tidak kenal. Keluar dari gerbang, bingung mau kemana Syekh Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba di AW dipanggil, diseru oleh seorang bakul roti martabak. "Kesinilah Syekh, istirahatlah di sini Syekh. Di sini ada tempat untuk istirahat meskipun hanya kecil dan sederhana." Maka Syekh itu mendatangi suara yang menyerunya tadi itu, dan kemudian masuk ke warungnya, ya, bedaknya bakul roti martabak tadi itu, dan beliau istirahat di situ. Nah, sambil mengamati apa yang dilakukan oleh bakul roti itu tadi. Hal yang aneh dilakukan oleh bakul roti itu, setiap tahapan membuat roti, beliaunya selalu mengucapkan istighfar. Ya, dikala mengambil tepung, maka dia mengucapkan istighfar. Dikala mengambil sayurannya, maka istighfar. Dikala mengambil telurnya, maka istighfar. Dikala mengambil garamnya, maka beliau mengucapkan istighfar. Dikala mengambil gulanya, mengucapkan astagfirullah. Maka saya penasaran, tanya kepada Syekh Ahmad, tanya kepada penjual roti itu, "Hei nak, apa yang kau dapat dari amalanmu itu dengan berbanyak istighfar tadi itu?" Maka jawaban bakul roti tadi itu menghenyakkan Syekh Ahmad bin Hambal. "Wahai Syekh, semua hajatku, semua cita-citaku, semua keinginanku sudah dipenuhi oleh Allah, sudah dikabulkan oleh Allah. Satu hal yang belum dipenuhi oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah, yakni aku ingin berjumpa dengan Syekh Ahmad bin Hambal." Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya hanya ya gara-gara amalanmu itulah yang menyebabkan aku tergerak hatiku, terpaksa harus ke Basrah ini, dan terpaksa diusir oleh merbot itu keluar dari masjid, dan akhirnya menemui itu. Maka inilah, Syekh Ahmad bin Hambal menyampaikan kepada penjual roti tadi itu, "Akulah Ahmad bin Hambal yang kau maksud itu." Maka si penjual roti itu terharu, dan kemudian Masya Allah, Syekh, dirangkul sampai bercucuran air mata, menangis. Ini keistimewaan istighfar yang seringkali kita remehkan.
Agar masalah kita diurai oleh Allah, masalah kita dipermudah oleh Allah, perbanyak istighfar yang seringkali kita meremehkan amalan ini. Nah, itu. Dan yang kedua adalah amalan menjelang amalan 10 hari akhir di bulan Ramadan adalah perbanyak membaca Al-Quran. Itu karena Ramadan inilah syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Mangzalna 'alal Quran litasqa. Tidaklah kuturunkan Al-Quran ini agar hidup kalian menjadi susah. Nah, ini. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini justru akan hidup kita itu menjadi mudah, hidup kita menjadi lapang. Nah, itu. Maka seberapa besar keinginan kita untuk bahagia tergantung seberapa banyak ayat-ayat, surat-surat yang kita baca, berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka Allah penuhi dada kita dengan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, ini. Jadi Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini yang di dalamnya penuh sifat dan rahmat. Obat hati, sifat usudur, jadi obat hati dan rahmat. Insyaallah. Jadi orang yang galau, orang yang sedih, orang yang susah, ya, orang yang hidupnya pedih, ya, orang yang hampir putus asa, orang yang sudah nggak ada harapan, merasa susah pol, maka obatnya dengan tilawah Al-Quran. Syukur kalau difahami maknanya, difahami tafsirnya. Nah, itu insyaallah sifat usudur. Nah, ini. Maka seberapa besar keinginan kita untuk bahagia itu tergantung seberapa banyak Al-Quran yang kita baca. Nah, insyaallah. Nah, ini. Apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa. Hari-hari biasa satu huruf itu diberi pahala 1 hasanat, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 hasanat. Kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf berarti 30 hasanat. Kita membaca Alhamdulillah berarti 5 huruf berarti 50 hasanat. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti berapa? Berapa? 190. Insyaallah. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, apalagi di bulan Ramadan, maka pahalanya tentu berlipat-lipat ganda. Jadi jangan sampai kita kehilangan Ramadan sementara kita belum mengkhatamkan Al-Quran. Suatu aib, ya, suatu aib manakala kita ditinggal Ramadan sementara kita belum mengkhatamkan Al-Quran. Masyaallah, ya. Monggo ini masih ada waktu kita untuk mengkhatamkan Al-Quran, insyaallah. Yang ketiga, amalannya menjelang 10 akhir bulan Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Mana qasa sedekahum mimmalin. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Satu berdoa, Allahumma ati mufiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta orang yang berinfak. Sementara malaikat satu berdoa, Allahumma ati mufiqan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang bakhil, orang yang cetil. Nah, jadi orang cetil itu malah tidak sumrambah hartanya, tapi malah didoakan malaikat hancur. Mungkin hartanya banyak, tapi sedekahnya di rumah sakit mlebu metu, di rumah sakit hartanya entek nggih berobat. Mungkin hartanya banyak, tapi anaknya angel dituturi, anak dinasehati. Mungkin hartanya banyak, ya aman kemalingan. Nah, ini masyaallah. Maka Bapak Ibu yang sekalian,
Kalau sedekah di hari biasa Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali, apalagi di bulan Ramadan. Maka yang terakhir amalannya 10 akhir bulan Ramadan adalah memperbanyak sholat, terutama sholat sunnah. Sholat wajibnya nggak usah dibicarakan karena kita otomatis sholat 5 waktu li waktiha, tepat waktu, dan kemudian diusahakan jamaah di masjid. Maka perbanyak sholat, karena perintahnya mangkoma Ramadanan imanan wasiba, barang siapa ya koma berdiri sholat malam, ya berdiri untuk sholat taraweh tahajud, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Nah ini, jadi amalannya adalah yang keempat adalah berbanyak sholat rawatib. Kalau kita sholat rawatib 12 rakaat, maka akan dijamin masuk surga, dibangunkan istana di surga. Sholat duha, kemudian sholat tahajud, masih bisa, meskipun sudah sholat taraweh, tetapi malamnya bisa masih sholat tahajud, tapi tidak perlu witir lagi. Nah, insya Allah, karena witirnya sudah di depan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya cintai. Jadi amalannya 10 akhir bulan Ramadan adalah yang pertama adalah memperbanyak istighfar, yang kedua adalah memperbanyak sedekah, yang ketiga memperbanyak tilawah Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, yang terakhir adalah apa tadi? Memperbanyak sholat, terutama sholat maksudnya sholat sunnah, taraweh, tahajud, duha, rawatib, dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya cintai. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, yakni agar ringan dalam melakukan ketaatan. Karena yang menyebabkan kita itu berat tilawah, berat untuk sholat jamaah, berat untuk bersedekah, berat untuk beramal soleh karena dosa. Karena dosa, maka amal Anda memperbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita ringan dalam melakukan ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.